gitu loh. Nah, pertanyaan saya, ya, Ubaidillah adanya di abad keempat, benar nggak teman-teman? Ya, sementara orang menceritakan tentang Ubaidillah punya anak Alwi, punya anak Basri, punya anak Jadid, punya anak Muhammad, Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Ali, Ali punya anak Muhammad, Muhammad punya anak macam-macam, gitu loh. Itu diketahui dari mana orang yang ada di abad 9 bisa mengetahui detail orang yang ada di abad keempat jikalau tidak melalui sanad, gitu loh. Ya, itu dalil pertama kami. Berarti al-isnadu minad din laula isnad laqala man syaa ma syaa. Bila isnad itu adalah bagian dari agama, jikalau tiada isnad maka orang siapapun bisa berkata semaunya. Gua keturunan Nabi, mana dalil kamu keturunan Nabi? Oh, saya punya bin Anu, dari mana kamu tahu bin Anu? Mana catatan kamu, mana informasi kamu? Oh, nggak perlu ada informasi. Yang jelas aku anaknya si Anu, cucunya si Anu. Itu namanya nasab palsu. Oke. Lalu ada satu kaidah dalam kaidah usul fiqh. Siapa orang yang pernah belajar usul fikih, pasti dia ketemu kaidahnya begini, Bang. Al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaminin. Saya ulang. Al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin, ya, bi aqrabi zamanin. Bermula asal muasal dalam setiap kejadian, kadar kejadian itu, ya, sesuai dengan zaman yang terdekat. Saya artikan ulang. Asal dalam setiap kejadian, ya, perkiraannya itu pada zaman yang terdekat. Tuh kalau gampang pahamnya itu. Saya tanya, kita lagi ngebahas kejadian orang yang ada di zaman Ubaidillah bukan? Yo. Coba dijawab dulu. Ya. Betul, betul. Artinya untuk mengungkapkan orang yang ada di zaman itu berarti dengan zaman yang terdekat dengan zaman itu. Berarti ketika kita bicara Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaidillah hidup lahir 295, wafat 385 dalam usia 90 tahun. Pertanyaan saya, siapa orang di zaman itu yang mengetahui dia sebagai anak Ahmad bin Isa? Satu. Kalau tidak ada informasi di orang di zaman itu, berarti tolong tunjukkan kepada saya orang yang lebih dekat dengan zaman itu. Setidaknya 200 tahun atau 300 tahun setelah zaman itu. Artinya, kalau Ubaidillah hidup di abad keempat, tambah 300, berarti abad ke-7 harus ada informasi terkait nama Ubaidillah karena dia zamannya lebih dekat dengan orang yang ada di zaman Ubaidillah. Contoh, saya contohin. Coba kalian coba kalian berpikir dan menjawab pertanyaan saya. Jawab dengan tangkas. Syekh Hasyim Asy'ari, kenal gak kalian dengan Tuan Syekh Hasyim Asy'ari? Ya. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung, Sayyid. Oke, artinya kalian mengetahui keberadaan Tuan Syekh Hasyim Asy'ari melalui orang yang ada di zamannya atau melalui orang yang ada di zaman sampean? Dari Ada yang orang dari di zaman beliau. Iya, melalui Zaman sekarang kan melalui Saya riwayat ulang. gitu loh. Iya, dengerin dulu. Orang yang ada di zaman sekarang, berarti kan kita akan tanya dari siapa dia mengetahui Syekh Hasyim Asy'ari, kan gitu kan? Artinya
orang mengenal Syekh Hasyim Asy'ari dari sekarang itu dari orang yang ada di zaman beliau. Tidak mungkin orang zaman sekarang mengenal Tuan Syekh Hasyim Asy'ari tanpa mengetahui dari orang yang ada di zamannya. Betul tidak? Betul. Ya, tiba-tiba tahu nggak mungkin. Pasti ada informasi. Gak mungkin atuh. Terus saya tanya sama kalian, kalian tahu nggak Imam Syafi'i? Tidak secara langsung. Nah itu artinya pengetahuan kalian tentang Imam Syafi'i kan tidak sekonyong-konyong tanpa riwayat, betul tidak? Ya. Ya, jangan Betul. panjang. Artinya sangatnya. kalian dapat, Ya. gimana? Dan Betul, pun ada kami tahu Ki sanadnya. Haji Hasyim Asy'ari Sayyid bukan dari anaknya, tapi informasi dari orang lain juga yang dikuatkan Terserah. juga sama pengakuan anaknya. Terserah, yang jelas informasi itu berasal dari orang yang ada di zamannya, betul tidak? Betul. Nah, lalu jadi pertanyaan sekarang. Ubaidillah ada di abad keempat. Lalu muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ada di abad 9. Kan wajar kita tanyakan dari mana orang yang ada di abad 9 mengetahui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu yang harus dijawab. Gitu loh. Saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Kang, belum selesai Kang. Jadi gini Said Kori. Said Kori gini ya, menegaskan Said Kori tadi yang disebutkan Hanim Alatas itu adalah gini Said. Metode menetapkan nasab itu ya kan selain daripada tidak harus kitab sezaman, yang kedua itu cukup dengan ahli nasab yang sudah kredibel gitu nah Said. Itu gimana ya Said ya? Jadi ada beberapa syarat. Bisiko. Dengan sikoh Said, kesikohan itu seseorang. Itu bagaimana Said menyikapinya Said? Mas, Tadi itu yang ya, orang mengisbat suatu nasab syaratnya apa sih Mas? Nih dengerin, saya kasih lihat datanya. Ya, ketika seorang ahli nasab mengisbat suatu nasab tanpa riwayat, tanpa maroji, tanpa sumber, ya, itu namanya riwayat bodong. Ya, berisik dah, pusing kepala kita, kacering. Said, itu gip Said, bunyi gip gimana sih? Biarin aja sih. Bunyi gip. Lanjut. Iya dong. Tuh, mencapai. Al-Imam Terima kasih, Bos Tajuddin Jerman. As-Subki di dalam kitab fatwanya mengatakan, dengerin, idza ra'aita maktuban laisa maqsuduhu itsbatun nasab lam nahmilhu ala itsbatin nasabi wa la yajuzu ta'alluqu bihi fi itsbatin nasab idza kana maqsuduhu minhu ghairuhu. Artinya apa? Jika kita melihat tulisan yang tidak dimaksud untuk mengisbat nasab, kita lihat mana ulama ahli nasab yang kata mengisbat. Siapa? Raudhul Jali. Di dalam kitab Raudhul Jali hanya menyebutkan seseorang, tetapi dia tidak menyebutkan isbat. Kita buktikan. Kita buka Raudhul Jali. Nah, setuju nggak? Buka. Sepakat. Oke. Oke. Sampaikan dong videonya. Ya, gimana sebelum saya dapatkan kitabnya, mau nanya apa dulu? Di anu dulu. Ini Said. Jadi tadi Bang Mapan Kayak- mau tanya dulu, kasih dia dulu.
Enggak, ini lanjutin yang tadi dulu, Said. Jadi gini, tadi tuh si Hanif selain yang disampaikan oleh Bang Dizet tadi, jadi dia mempertanyakan kalau dipakai teori kitab sezaman ini, maka silsilah Nabi Muhammad ke Adnan itu pun akan rungkat gitu, karena tidak ada kitab sezaman di setiap generasi yang menetapkan Ma'at, anak dari Adnan, Nizar, anak dari Ma'at, Mudor, anak dari Nizar, dan seterusnya itu. Jadi silsilahnya Nabi pun akan rungkat kalau mengikuti teorinya kitab sezaman ini gitu. Begitu juga dia sebut misalnya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Al-Musawi, kemudian juga siapa lagi, banyak sekali dia sebutkan sebagai contoh bahwa tidak ada satupun kitab sezaman yang seperti disarankan oleh Kiai Imad itu yang secara runtut sampai ke Rasulullah gitu loh. Nah, itu yang dibongkar di awal-awal presentasinya tadi si Hanif itu. Ya, saya dengar itu. Saya mau berargumen, boleh? Maaf. Ya, silakan. Bapak santri TikTok begini ya. Kalau tentang Nabi Muhammad, apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ya, sebagaimanapun itu ranahnya keimanan yang harus diimani. Lebih dari dipercayai, tapi diimani. Jadi orang siapapun yang menyamakan Nabi Muhammad dengan permasalahan hari ini, menurut saya logikanya udah tumbul sekali gitu. Karena Nabi Muhammad itu ranahnya keimanan, begitu ya. Kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan lagi tentang nasabnya yang ditulis, tapi juga tentang kisahnya, yang dimana banyak ulama sejaman yang menuliskan tentang keilmuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi bukti keberadaan, bukti sejamannya ada. Sedangkan Ubaidillah ini yang disebut imam, tidak ada satupun ulama yang menuliskan keulamaan dari Ubaidillah ini. Tidak ada satupun murid yang menuliskan bahwa sanad keilmuannya itu berasal dari Ubaidillah. Tidak ada. Betul. Tidak ada satupun ya. Tidak ada satupun ulama nasab yang menuliskan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Tidak ada. Dan tidak ada satupun karya ilmiah karya tulis dari Ubaidillah ini yang dianggap imam. Bagaimana ceritanya seorang yang dianggap imam tapi tidak memiliki sebuah karya tulis atau fatwa? Tidak mungkin. Begitu. Silakan lanjut. Ya. Jadi Pak Santri mungkin kalau dari saya begini, Bang Santri. Kalau dari saya bukan begitu Kang maksudnya. Pak Santri kalau dari saya itu mungkin begini, kalau dari saya ya sedikit aja 10 detik. Itu si Hanif itu ngomong seperti itu karena dia itu ingin ketika dia dirungkatkan yang lain pun harus, padahal yang lain itu sudah diteliti apa belum. Nah, dan ternyata kalau kita teliti yang lain itu punya kitab sejaman semua. Jangan dipukul rata seperti itu dengan asumsi. Ketika kita cek Al-Idrisi misalnya, ada kok kitab sejamannya. Syekh Abdul Qadir Jailani ada kok kitab sejamannya, gitu kan. Poinnya jadi itu loh, kan. berasumsi kepada yang lain dulu gitu. Lanjut. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani masalahnya bukan masalah nasabnya inqita atau bukan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani awalnya diikhtilafkan karena Jenki Dausat itu tidak terdaftar dalam nama-nama nasab, gitu, nama-nama kitab ahli nasab. Ternyata ditemukan informasi bahwa Jenki Dausat itu namanya Musa, gitu loh. Nah, ketika ditemukan namanya Musa, nama aslinya, nama gelarnya Jenki Dausat, maka semua ulama ijma keluar kitab tahqiq. Kitab tahqiq nasab Syekh Abdul Qadir Jailani sudah ada kitabnya, gitu loh. Oh, itu Bang 67 kenapa keluar tuh? Masuk dong. Assalamualaikum. Gitu Tadi loh. siapa yang menanyakan tentang kitab sejaman bahkan Nabi Muhammad dianggap rungkat itu? Itu saya Ketika sampaikan Nabi tadi itu Muhammad- Bang, yang Bapak disampaikan Hanif oleh Alatas. Hanif Alatas di debat tadi itu. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali,
Kemudian beliau datang kepada Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Khadijah membawanya kepada seorang pendeta Bukhara, yang mana di dalam kitabnya pendeta itu dijelaskan tentang ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Itu bukan hanya kitab sezaman, bahkan kitab internal yang ada itu, bukan eksternal lagi. Maksudnya itu si Hanif tadi. Terima kasih Bos Din. Izin ini. Enggak, santri Jadi yang bukan itu dipermasalahkan konteksnya. Nasabnya bukan eksistensi nabinya yang dipersoalkan mereka itu. Betul. Iya, Yang artinya dipersoalkan itu kan ini kan artinya penjelasan tentang orang hebat itu sudah ada. Enggak gini santri, poinnya begini aja, mereka sudah meneliti apa belum? Jangan dulu si ini enggak ada, teliti dulu. Seperti halnya Ka'bah yang dibantah oleh mereka enggak ada kitab sejamannya. Itu nanya dulu kepada kita, apakah Ka'bah ada kitab sejamannya? Nah, nanti kita jawab, ya tentu ada, berdasarkan manuskrip dan artefak yang ada. Setelah uji karbon daripada si batu Ka'bah, ternyata terkonfirmasi daripada 6.000 tahun yang lalu, yang mana 6.000 tahun yang lalu itu pas dengan masanya Ibrahim. Dan juga ada catatan-catatan khususnya dari Al-Quran, yang mengenai Ka'bah itu, gitu kan, di Makomi Ibrahim. Terus kitab eksternal pun yang didapati oleh Manahem Ali, ada sebuah batu di lembah sana itu yang seringkali dikunjungi, itu sebagai manuskrip itu eksternal. Gitu kan? Saya juga sendiri. Lanjut. Ya, artinya kalau masih mau menanyakan nasabnya Nabi Muhammad, itu tidak ditanyakan tentang kitab sejamannya. Itu yang perlu ditanyakan, itu keimanan si Hanif itu. Ngakunya cucu Nabi tapi meragukan, mau memutuskan nasab yang dianggap mereka sebagai pongkolnya. Itu yang perlu ditanyakan, itu orang Islam apa bukan? Lanjut, Syed Kori. Lanjut Said. Sebentar. Mereka tuh tukang ponis ya, belum apa-apa, belum nanya, belum dijelaskan langsung memponis. Itu Ya, itu makanya. kesesatannya itu di sana. Satu, itu sudah ranahnya keimanan. Yang kedua, ditanya kitab sezamannya, bahkan eksternalnya ada itu, jangankan internalnya, eksternal Oke, kitabnya ada. itu nanti masalah komentar masalah tadi ayat Quran tadi. Nasab Nabi itu nggak terverifikasi gara-gara nggak ada kitab sejaman. Mereka nggak tahu kitab sejaman itu nanti maksudnya apa. Ya, sebentar. Sekarang saya mau buktikan makalah tadi. Ya, adakah maksudnya musannif Raudhul Jali itu mengisbat atau tidak? Kita lihat. Nah, itu. Tuh. Ya. Nah, Dulu ya. masih putih. Lanjut. Ini kitab Mobil. Ar-Raudhul Jali. Ya, ini kitab Ar-Raudhul Jali. Perhatikan, Ahmad bin Isa An-Naqib Ar-Rumi, betul tak? Nah, beliau sini menarasikan kitab-kitab ya, anak-anak mereka, yaitu Abdul Qasim Al-Abah An-Nafad bin Ahmad. Ya kan? Ya, ini yang dimaksud ini adalah siapa? Abdul Qasim ini Muhammad Muhammad bin Ahmad. Yang Muhammad ini punya anak namanya Ali. Ali punya anak Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma. Nah, oleh penelitian Murtada Zabidi, ya, Muhammad Murtada Zabidi, beliau menemukan bahwa yang dimaksud Muhammad bin Ahmad bin Isa itulah Abdul Qasim Al-Abah An-Nafad, bukan Ahmad An-Nafad. Ini menurut narasi beliau nih. Ya, terserah. Yang jelas ini ikhtilaf laqab menurut Raudhul Jali. Kita lihat inti anak-anaknya. Ya, di sini ada keterangannya ya. Ya, ini keterangannya bin Azam bin Abi Thalib. Qila kana yattajiru bin nafti fusumia bin Nafad wa aqibu bi Baghdad. Anak keturunannya di Baghdad. Ya, di Baghdad.
wakila kana lahu aidan, anaknya Muhammad bin Ahmad bin Isa. Berarti kalau kita lihat dari sini, kila-kila di sini, berarti ini ada berpendapat kalau kita gabung Abul Qasim Al-Abah An-Nafad, ya kan? Berarti ini Muhammad anaknya nih, ya. Muhammad bin Ahmad bin Isa anak kedua. Tapi kalau kita mau gabungkan ikhtilaf, berarti ini nama lain Abul Qasim Al-Abah, astagfirullah, Abul Qasim Al-Abah An-Nafad Ahmad bin Isa, gitu loh maksudnya, ya. Tolong tap-tap layar, ya. Nah, terus kita masuk ke dalam ranca lagi. Muhammad terus punya anak Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Berarti anaknya, cucunya nih. Terus kita lihat, ya. Terus kita lihat data mereka. Sebentar, mana nih? Ya. Nah, ini kosong ya. Ya, ini membahas. Nah, di sini yang paling penting. Nah, waqad anjaba, ya, walahu aqibun bi Misra warai wa Wasit wal Basrah wa Baghdad. Hadza mattafaqa alaihi nasabun min aqibi Ahmad bin Isa An-Naqib. Jelas nggak? Ini ada nggak kata-kata isbat ini? Ya, inilah ya nama-nama yang disebutkan di atas yang menjadi kesepakatan. Musyarun ilaih kemana itu? Ada Musyarul ilaihnya itu yang nama yang ada disebutkan di atas tadi, anak-anak keturunannya. Yang di atas kan nggak ada Ubaidillah. Nih. Yang tiga itu. Yang dia yang sini nih. Nggak ada Ubaidillah kan? Nggak ada Abdullah anak-anaknya di sini kan? Ya kan? Ini yang diisbat. Ini yang diisbat ini oleh Raudul Jali. Tuh. Nah, ini yang diisbat. Jadi anak-anak yang disebutkan daripada Ahmad bin Isa di atas sudah disepakati oleh ulama ahli nasab daripada anak cucu Ahmad bin Isa yang tadi disebut di atas. Ini isbat sampai di sini. Titik ini. Baru dia Raudul Jali baru memulai untuk memberikan berita kalau ada permasalahan, ya, yang tidak diisbat dan tidak dibatalkan, tidak dinafikan, tidak dibatalkan, tidak diisbat. Ini nih. Wa amma waladuhu Abdullah wa qila Ubaidillah fa walladhi intaha ilaihi far'un hadhihi syajarah al-mubarakah lahu minal waladi thalatha banin. Nah, ini cuma berita saja. Tidak ada isbat. Coba semua kitab ini, informasi ke bawah ini kita lacak, ya. Udah Sahih Mirbat lah semua, jadi Al-Idrus Al-Apa semua sampai habis kita lihat, ya. Tidak ada isbat. Ini baru masuk Ali As-Sakron nih, ya. Terus kita baca di sini, tegap, ya. Ini dia menceritakan anak turunannya daripada keturunan daripada Ba'alawi ini semua ke bawahnya. Nah, di sini tidak ada isbat. Wa hadhihi al-aghlab wa tahrifat la syakka annaha min ghafalat an-nasakh wa tahqiq wa iradul yakin fi ar-ruju' ila al-asl alladhi bi kalamil muallif. Baca. Coba siapa yang bisa baca? Asrul ladhi